kalau harus kembali melakukan misal melapor balik Pak Jokowi, mungkin biarkan nanti yang saya lihat ya, kemajuan yang kemarin saya dapat dalam rapat-rapat itu adalah bagaimana melaporkan 3 pihak lainnya yang kemudian dia tidak punya legal standing terkait dengan perkara ini. Mana kalau bahasa HAM dan offense. HAM itu kerugian nyata yang dialami selain Pak Jokowi. Pak Jokowi kan merasa dihina dan seterusnya. Itu kan punya konteks yang namanya HAM. Tapi kalau tersinggung, dia kan bukan yang punya legal standing. Kok tersinggung gitu 3 orang lain. Ini kemarin 3. Advokat terdakwa serta pendapat penuntut umum atas perlawanan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur. Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama Bang Rifai Kusmanegara, kuasa hukum Jokowi, dan Bang Ramdansyah, kuasa hukum Dr. Tifa. Menyambung pertanyaan saya sebelum jeda azan maghrib tadi, Bang Rifai. Anda juga kan sebelumnya setelah putusan tadi Anda bilang bahwa ini merupakan koreksi bentuk dakwaan ya, pokok perkara masih terus jalan. Tapi bukankah bagi publik itu melihatnya sebagai kekalahan jaksa satu dan pihak pelapor yang lemah dalam hal ini? Ya kembali lagi kalau dipersepsikan ya silakan saja. Tapi kalau orang yang memahami ketentuan hukum acara atau praktek peradilan, mereka akan memahami bahwa ini lebih kepada koreksi formalitas dan bukan berarti perkara ini berhenti total. Tadi sudah sampaikan sendiri oleh Bang Ramdan bahwa dimungkinkan saja jaksa mengambil sikap memperbaiki dakwaan dan mengajukan kembali. Okay. Kalau mau panjang, beliau banding dulu ke pengadilan tinggi. Tapi kalau saya melihat sih dengan tetap menghormati ya kebijakannya jaksa sebagai mewakili negara, kami juga menghormati apapun keputusannya. Tapi mungkin kalau melihat memang ini kan persoalannya hanya persoalan penggunaan pasal ya, maksudnya sesuatu yang tidak prinsip betul gitu ya. Lalu kedua prinsip juga. Prinsip dong Bang. Orang mau didakwa kan? Bukan. Pasalnya pasal apa yang dikenakan? Masalahnya yang dipersoalkan hanya kenapa Anda menggunakan pasal dari 2 undang-undang. Dari KUHP baru dan lama. Hanya itu saja. Jadi penghinaan itu di 310 cukup lama, di KUHP baru 433. Nah, Anda harus memilih salah satunya. Jangan dua-duanya digunakan dalam sebuah dakwaan. Tapi termasuk undang-undang pasal-pasal di undang-undang ITE-nya misalnya. Tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan, tapi begitu banyak undang-undang, begitu banyak pasal yang hakim tidak mempersoalkan itu. Yang hakim permasalahan hanya pasal 310. Ini saya ikuti betul tadi sidang. Jadi artinya sebenarnya kan ya tinggal perbaiki saja, ajukan lagi. Tapi kalau memang wah, buat saya ini prinsip harus diuji dulu ke pengadilan tinggi, ya kita juga nggak bisa apa-apa Bangnya, itu hak dari pihak jaksa. Tapi kalau saya kan dari kepentingan korban, intinya adalah kalau bisa segera perbaiki, jangan masuk ke perdebatan yang tidak efektif. Nah, di sisi lain, kami juga ingin kita masuk ke pembuktian pokok perkara. Pak Jokowi sendiri siap hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan membawa semua ijazah, bahkan dari SD, dan akan menjelaskan semua fakta yang dia ketahui dan dibawa sumpah. Artinya beliau sendiri akan menjelaskan semua fakta yang dia ketahui, dan menurut saya juga ini hal yang baik. Baru pertama kali Presiden hadir ke pengadilan seperti masyarakat biasa. Kita ketahui ya, zaman dulu Pak Harto berulang kali dipanggil tidak hadir dengan alasan kesehatan. Pak Habibie di kasus Bulog Gate dipanggil berulang kali tidak hadir juga, akhirnya secara telekonferensi dari kedutaan Jerman. Kebetulan di perkara Bulog Gate saya dapat kepercayaan jadi pengacara Pak Hadi Ramalan. Jadi saya tahu betul cerita itu. Kita mempersiapkan dengan salah satu TV swasta ya untuk bisa persidangan telekonferensi itu tahun 2000 awal Mbak. Jadi baru pertama kali cukup canggih itu. Nah, ini Anda mau bilang baru pertama kali mantan presiden hadir, tapi kan belum hadir sampai saat ini. Ya, makanya kita harapkan segera diperbaiki, ajukan kembali, langsung kita jam ke pokok perkara. Apalagi di sini jelas, kalaupun kembali diajukan eksepsi, menurut KUHP baru, itu akan diperiksanya di akhir. Jadi tidak lagi dibuka, kalaupun ada eksepsi ya. Ini nggak tahu ya, kembali lagi ke KUHP baru ya. Katanya kalaupun sudah diperbaiki diajukan kembali, ini kesempatan terakhir. Tapi kalau masih ada eksepsi, maka itu nanti dipertimbangannya di putusan akhir. Kalau di KUHP lama? Dia seperti biasa. Tetap boleh, dari awal? Dan tidak ada pembatasan 1 kali. Bisa terus dieksepsi dan tetap diputus dalam putusan setelah. Tapi di KUHP baru ini menarik lagi nih. Ini baru pertama kali saya lihat gitu ya. Hanya boleh sekali perbaikan, tapi kalau masih diajukan, maka dia tidak lagi eksepsi, tidak perlawanan. Semua catatan ini akan dipertimbangkan di putusan akhir. Artinya langsung jump to the pembuktian. Okay. Nah ini menarik nih. Kembali lagi ya, saya juga nggak tahu bagaimana nanti jalannya, tapi
lebih kurang itulah Oke. baru berbicara. Saya ingin menarik ini ke sisi hukum atau strategi hukumnya Bang Ramdansyah dan juga dari politiknya ya. Kalau kita bicara dari strategi hukum kan ini artinya Dr. Tifa tidak menarik diri dari narasi pembelaan. Betul. Bahwa itu bukan fitnah, bahwa ini Betul. penelitian ilmiah dan seterusnya. Dari sisi politik, Dr. Tifa memilih untuk tetap mempertahankan tuduhan itu sebagai inti dari persoalan sejak awal. Ya, tadi kan kalau harus kembali melakukan misal melapor balik Pak Jokowi, mungkin biarkan nanti yang saya lihat ya kemajuan yang kemarin saya dapat dalam rapat-rapat itu adalah bagaimana melaporkan 3 pihak lainnya yang kemudian dia tidak punya legal standing terkait dengan perkara ini. Mana kalau bahasa HAM dan offense, HAM itu kerugian nyata yang dialami selain Pak Jokowi. Pak Jokowi kan merasa dihina dan seterusnya, itu kan punya konteks yang namanya HAM. Tapi kalau tersinggung, dia kan bukan yang punya legal standing, kok tersinggung gitu 3 orang lain. Dan ini kemarin juga kalau Pak Roy sudah melaporkan ya, kalau nggak salah namanya kalau nggak salah yang dari Pradi Bersatu, dia kan lembaga kalau nggak salah. Tetapi kita juga akan melakukan hal yang sama waktu itu dan kemudian kami mempersiapkan terkait dengan perlawanan. Artinya itu bisa saja dilakukan oleh Dr. Tifa untuk kemudian membuktikan pencemaran nama baik tidak terjadi dan ini kemudian hanya offense, tapi bisa saja lalu masuk pada laporan balik terkait dengan dugaan mereka ini kan sebenarnya dari awal yang mentransmisikan gambar berita undang-undang itu ya 32 ayat 1 dan 35 itu bukan di pihak kami, bukan di pihak prinsipal, tetapi mereka yang mengupload dari awal, mengunggah dari awal dan itu potensinya bisa kita laporkan balik. Nah, itu yang saya lihat ya. Tapi kalau tadi Mbak Nas itu mencerita bahwa apakah bisa melaporkan balik Pak Jokowi misalkan, ini kan konstruksi hari ini masih di jaksa dan saya yakin kemarin Hari Bakti Adiaksa ya, tanggal 22 Juli, kita harus apresiasi langkah-langkah mereka untuk melakukan ini. Dan saya yakin ini mereka sudah mempertimbangkan apakah tadi dua opsi yang dilakukan atau kemudian tidak melakukan. Saya pikir ini pilihan yang rasional ya Pak ya. Jaksa rasanya nggak mungkin kalau nggak melakukan apapun ya, jaksa ya. Ya, kembali lagi pada konstruksi hari ini kan ya kita tahu lah pekerjaan jaksa hari ini sangat lagi repot ngurusin satu hal yang besar itu dan kasus misalkan Jampitsus ya, dan ini juga harus memikirkan ulang terkait bagaimana strategi untuk melakukan menuntut dan kemudian melanjutkan kasus yang lain. Tetapi ini juga saya pikir secara politis apakah kemudian bisa menguntungkan gitu loh, karena saya tadi kan Mbak Nas bilang secara politisnya ada masalah terkait dengan isu ini. Maksudnya akan terus larut bertahun-tahun nggak kelar-kelar, padahal kan tadi sudah disampaikan pencemaran nama baik Dr. Tifa dan potensi nanti Roy Suryo itu kemudian selesai kan, tidak ada kemudian yang dilakukan pencemaran tadi HAM dan offense tadi. Tetapi terkait dengan mereka yang tidak punya kepentingan, tidak punya legal standing, bisa saja Dr. Tifa melakukan yang namanya laporan balik. Jadi kalau bicara tadi dari strategi hukum dan juga politik, apa saat ini yang tim hukum sedang siapkan strategi berikutnya, apa yang ingin dibuktikan? Nah ini mau saya kasih bocoran atau gimana ceritanya? Harus dibocorkan semuanya. Kalau bocoran berarti kan sedikit aja, jangan banyak-banyak. Dan ada wadahnya ya Bang ya. Pertama tentu saja bocoran tadi kami selesai sidang, kami kumpul secara makan lah, hatinya kami harus gembira kan perlawanan kami itu sudah optimal ya. Betul. Yang kedua tentu saja kami juga tidak euforia berlebihan karena kami juga menunggu bagaimana jaksa ini kan melakukan opsi tadi kan. Yang ketiga tentu saja kalau ini nanti berlanjut kami juga tetap akan meminta menagih BAP yang kemarin sudah kami pinta dan belum mendapatkan karena kami butuh konstruksi. Ini akan kami lakukan tentu saja karena bukan apa-apa matriks yang kemarin kami buat dalam rapat matriks terkait dengan pasal berapa yang dikenakan, kemudian siapa yang menyampaikan dalam BAP kan sudah kami buat, tentu saja sudah kami bagi juga dengan timnya, ada 4 ya tim yang kami akan melakukan pendalaman sehingga konstruksi terkait dengan pembuktian tadi itu akan kemudian bisa kita dapatkan, kita bisa menang lah terkait untuk melawan dalam material. Yang kedua saya lihat gini loh, terkait perkara diajukan kembali, ini kan belum nebis in idem, belum masuk ke pokok perkara, belum ke materialnya. Ini formil terkait dengan perbaikan
balik lagi pada jaksa, kita tunggu dan tentu saja kami selama menunggu ini ya bisa istirahat dulu kali ya. Kan strateginya tadi banyak Jangan banget ditukar ya. ya. Kan udah dibocorin tadi. Nggak boleh dibocorin. Jadi gimana nih Bang Rifai, kan ada dua kemungkinan ya. Dalam hal ini jaksa akan mengoreksi dakwaannya, konstruksi dakwaannya akan diperbaiki, atau naik ke pengadilan tinggi tadi yang disebut oleh hakim majelis hakim ya, ketua majelis hakim. Dengan dua kemungkinan itu, apakah kita bisa saat ini menarik kesimpulan besar bahwa tuduhan ijazah palsu masih belum selesai? Ya tentunya demikian. Ya kalau kita lihat kan berarti kan memang masih kepada formalitas hukum acaranya, belum masuk ke pembuktiannya kan. Karena kan kalau bicara apakah betul dilakukan fitnah, apakah benar ijazah ini palsu tidak, kan betul-betul pembuktian, Mbak. Sejumlah saksi akan didengar, Ya. sejumlah ahli akan didengar, sejumlah alat bukti surat akan diuji di persidangan ya. Bisa 2 Keterangan Pak tahun. Jokowi akan didengarkan Dan di itu kan persidangan. akan panjang. Bisa 2 tahun, Pak Mbak Jokowi Rifai. juga bisa didengar. Enggak lah, 6 bulan udah ada surat dari Mahkamah Agung 6 bulan. 6 bulan Kalaupun ya. diperpanjang dengan izin. Nah, tapi begini yang menarik adalah sebenarnya kalau berhenti masih bisa dimungkinkan. Apa? Iya. Restoratif Justice RG. Ya kembali lagi sebenarnya Tapi kan itu untuk pasal yang di atas 6 tahun sampai 12 tahun kan Mbak, tidak sekali bisa. lagi penyidikan ini, pasal-pasal ini kan kita bahas menggunakan KUHP lama. Nah, KUHP lama itu jelas tidak ada pembatasan di atas 5 5 tahun. tahun. Gitu loh. Ini kan bicara penyidikannya ya. Jadi lebih kurang gini, karena ini kembali, maka berarti apa? Ini balik ke penuntutan ya Bang ya? Iya. Nah, di ketentuan peralihannya KUH baru bilang, proses penyidikan dan penuntutan yang berlangsung, ya, lalu dalam perjalanannya berubah KUH baru, maka tetap diselesaikan dengan KUH lama. Ya. Sehingga kalaupun ada RG di tahap penuntutan, maka kacamatanya tetap menggunakan KUHP lama. KUHP lama tidak ada pembatasan 5 tahun, Mbak. Jadi menurut saya kalau memang mau RG bisa dan selesai. Dan apakah RG itu di penuntutan itu menghentikan perkara. Nah, tapi pertanyaannya aja kalau baru RG jadi pengadilan, nah ini menarik nih. Karena menggunakannya KUHP baru. yang baru kan. Di situ ada pembatasan 5 tahun. Jadi menurut saya sebenarnya ini juga jalan apakah mungkin kalau memang mau selesai ya dilakukan RG. Dan kalau saya sih secara jujur kalau untuk Bu Tifa persyaratannya memungkinkan. Tapi kalau untuk Pak Roy mohon maaf nih dengan segala ini. Karena beliau sudah pernah melakukan. Jadi kan RG itu hanya bisa dilakukan untuk orang yang baru pertama kali. Iya. Bukan residivis, Belum. pemula. Betul. Iya. Nah kalau Pak Roy kan mohon maaf nih ya. Saya bukannya mendahului ya. Tapi artinya sepertinya akan tidak terpenuhi syarat yuridisnya. Jadi itu mungkin salah satu cara dan artinya ya kami. Dan waktu itu kalau nggak salah juga pada saat pelimpahan kan sempat ditanyakan oleh jaksa mau RG nggak. Nah kalau ini misalnya mungkin mau dipertimbangkan, menurut saya juga salah satu solusi win-win ya. Tapi kalau memang artinya semuanya bertahan kan juga susah. Jaksa juga tidak bisa hanya melihat kepentingan penegakan hukumnya, tapi juga dia punya juga tugas memperhatikan kepentingan korban loh, tidak pidana ya. Ya. Karena secara filosofi kan sekarang kepentingan korban sudah diberikan kepada jaksa. Jaksa tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga menjalankan upaya hukum untuk mewujudkan keadilan bagi korban, sehingga suara kami juga perlu didengar. Jadi itulah mungkin yang Oke. bisa jadi satu parameter ya.